Kalau bisa kita contohkan lagi, ada satu provinsi di dalam satu negara republik ini yang mempunyai sistem pemerintahan yang tidak mengikuti pemerintahan di Indonesia. Mungkin Anda salah tanggapan. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ria Yuriska selaku pembawa acara podcast Meja Kotak. Di dalam cuplikan sebelumnya ada perbincangan yang sangat menarik antara Bung Sandi dan Bung Sam. Langsung saja kita simak part berikutnya. Contoh Yogyakarta, mereka punya pemerintahan sendiri kok, keraton. Itu kalau sistem hukum positif di Indonesia itu di Yogyakarta berlaku, Bang. Berlaku. Kenapa Yogyakarta berbeda dengan provinsi yang lain? Karena Yogyakarta adalah daerah istimewa, di mana dia diberikan keistimewaan, di mana suatu pemimpin atau gubernur yang ada di Yogyakarta itu tidak dipilih seperti pada umumnya yang daerah-daerah lain. Berarti ente masih sepakat dengan adanya Ya, negara kemarin kan pernah dibahas. republik. Ya, saya paham, saya paham. Kemarin ini jangan ini maaf ya, sedikit sensitif ya. Iya. Kemarin ada pembahasan seorang dosen dari UI kalau tidak salah namanya Pak Ade, pernah di tidak setuju dengan adanya kok ada ya di Indonesia negara republik di mana suatu pimpinan gubernur itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, saya kembalikan lagi, itu adalah diberikan kewenangan oleh konstitusi dan konstitusi itu bersifat final, tidak boleh digugat. Kenapa daerah Yogyakarta diberikan keistimewaan? Itu ada sejarahnya panjang. Kalau saya menjelaskan tentang sejarah ini nggak ada waktu ya. Kita akan singkat saja. Kenapa diberikan keistimewaan? Ya namanya juga otonomi khusus. Ada berapa di Indonesia? Banyak otonomi khusus. Di antaranya Yogyakarta, ya tentang Sultan, Aceh, ya tentang menerapkan syariat, ya. Kemudian Papua juga diberikan kewenangan khusus dan lain sebagainya. Teman-teman, ada juga di daerah DKI Jakarta. Daerah Jakarta itu diberikan kekhususan daerah DKI, daerah khusus ibu kota, di mana suatu wali kota, pimpinan wali kota itu tidak boleh dipilih. Itu diberikan hak otonomi khusus, yaitu langsung ditunjuk oleh gubernur. Jadi pada pandangan Bung Sandi tadi terkait trias politika yang dimana negara republik, berarti harus ada negara di dalam negara. Ya, ini Berarti sepakat. ini Sepakat. enggak, jadi tahan sebentar. Di dalam negara ada suatu negara. Ini sepertinya ada salah tanggapan. Nah, salah tanggapan. Ya, bisa Tapi kan sih. negara. Ya, oke. Begitu. Karena kan negara kita kan negara republik. Iya. Enggak bisa dikatakan dalam negara enggak bisa begitu. Jadi Di dalam negara itu ada otonomi daerah khusus, ada daerah umum dan daerah khusus. Saya hanya ingin menyangkal pernyataan dari Bung Sandi saja mengenai jika seperti wilayah-wilayah bukan negara ya, wilayah-wilayah yang disebutkan oleh tadi Bung Sam dan Bung Sandi ini mengenai otonomi khusus dan diberi kewenangan khusus, artinya itu jika berangkat dari sejarah daerah Banten pun daerah kesultanan dulu. Jika berangkat dari sejarah daerah Maluku sana, orang-orang Bugis sana kerajaan sistemnya gitu. Tapi kenapa mereka maksudnya mengikuti rules hukum positif yang ada di Indonesia ini? Tuh. Jadi menurut saya ya sebenarnya agak tumpang tindih ya untuk Indonesia. negara republik. Indonesia dikatakan negara hukum, bukan negara. Kalau republik kita udah jelas seperti tadi undang-undang dasarnya itu berangkat dari Kesatuan Republik Indonesia. Bisa tidak berubah. Cuman untuk jika ada orang yang berkata Indonesia ini seperti Indonesia ini negara hukum, itu menurut saya kayaknya kurang relevan, karena pada hakikatnya atau pada kesehariannya di dalam negara tersebut banyak sekali mengandung hukum-hukum, baik itu hukum adat, hukum positif di Indonesia, ataupun konun yang seperti diatur tadi kan, seperti itu. Jadi kurang relevan saja. Kenapa nggak bisa tidak relevan Indonesia negara hukum? Gimana? Ya karena tadi kenapa jika Indonesia dikatakan negara hukum, maka satu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menurut saya itu harus menjalani hukum positif yang ada di Indonesia. Contoh sekarang Kalau undang-undang. iya, kalau memang mau berangkat dari negara hukum ya semuanya harus pakai hukum yang sama. Kan itu udah dilaksanakan itu kan. Cuman kan tadi Bung Sandi ini bilang bahwa di di wilayah Aceh sana, Papua atau daerah istimewa Yogyakarta itu kan ada otonomi khusus seperti di Aceh. daerah Aceh ada konun yang seperti kita kenal kan untuk tindak pidana ringan kan, kata asusila. Cuman menurut saya kan
ada, kenapa tetap pakai atau bikin, walaupun itu baik ya untuk masyarakat setempatnya gitu. Saya tidak menyalahkan itu, saya cuma hanya pendapat saja. Makanya menurut saya tidak relevan seperti itu Bu. Baik. Ya, kenapa itu tadi kan dikatakan khususnya itu, tentunya kekhususan itu masing-masing memiliki khusus sendiri. Aceh menerapkan hukum konon atau syariat Islam. Itu kan diantaranya seperti itu. Aceh berarti ke daerah istimewa Aceh ya, apa itu ya. Ya harusnya Anda sudah harus setuju sih saya berpendapat seperti itu, karena menurut saya tidak relevan saja Bung. Jika misalkan Indonesia kok hukum positif, berarti kan hanya ada satu kitab yang akan mengatur semuanya di wilayah Indonesia. Bayangkan jika undang-undang pornografi diterapkan di Papua sana, orang Papua kayaknya sudah kena semua. Karena kan masyarakat adatnya hanya memakai koteka gitu kan. Sedangkan dalam itu kan sangat bertentangan dengan undang-undang yang ada di negara kita, khususnya undang-undang pornografi kan. Jadi seperti itu. Atau orang-orang yang ada di daerah wisata sana, daerah Bali, seperti itu. Jadi ya itu sih. Berarti dengan hadirnya hukum itu Anda belum bisa dikatakan negara hukum. Iya, saya hanya belum bisa mengatakan Indonesia ini negara hukum saja, bukan atau bagaimana sih. Oh, berarti ya dari Sabang sampai Merauke itu kalau mau seandainya ada negara hukum berarti harus menggunakan undang-undang positif ya. Harus hanya satu kitab yang digunakan. Kalau KUHP berarti Ya, Indonesia, Indonesia, termasuk yang ada di Bali itu berarti tadi ya apa sebutan Bali ya? Iya, Bali. Itu bisa dipenjara semua tuh yang di wisata. Melanggar undang-undang pornografi. Mungkin nih saya juga ini salah satunya penjelasan mengapa Indonesia ini tidak bisa dikatakan negara hukum, karena kultur masyarakat Indonesia ini sangat banyak sekali ya, baik suku, ras dan kepercayaan pun kan tidak hanya satu, artinya lebih dari satu. Jadi mungkin berangkat dari kultur masyarakat setempat dahulu, jadi menjadi kebiasaan ada seperti yang ada di kaidah hukum Islam, al-adatu muhakamatun. Itu muhakamatun, adat itu bisa menjadi suatu hukum. Adat itu kebiasaan seperti itu. Iya, kalau misalnya kita dari kultur apa tadi? Dari kultur masyarakat. Berangkat dari kultur, karena kan hukum itu sifatnya statis, diam. Sedangkan kan manusia ini sifatnya dinamis, berkembang. Jadi kalau misalnya kita masih mau mengikuti aturan hukum dari hukum adat tersebut, ya kita nggak bisa berkembang. Jadi pendapat saya ke situ, kalau kita mengambil hukum daripada kultur ataupun budaya tersebut. Tapi menariknya itu adalah kita lihat di KUHP yang baru, apakah itu semua akan diatur? Apakah semua berangkat dari kultur itu? Saya paham. Ya bisa jadi itu berangkat dari kultur, kebiasaan masyarakat. Ya semoga undang-undang KUHP ini yang terbaru nanti yang akan diberlakukan dan sudah disahkan ya. Untuk disahkan kan sudah kemarin. Tinggal diberlakukan saja nanti di tahun 2020 gitu kan. Semoga itu menjadi kiblat landasan hukum pidana di Indonesia tuh menjadi Baik guys. iya. Oke, untuk bagian legislatif dan eksekutif saya rasa cukup ya. Itu penjelasan daripada Teras Politika. Oke saudara-saudara, karena di sini kita konsentrasinya di hukum tata negara, maka saya ingin bertanya lebih spesifik mengenai Capita Selecta itu. Di dalam perspektif hukum tata negara, pertanyaannya, apa sih trias politika itu di dalam Capita Selecta tata negara? Bisa dijelaskan oleh saudara-saudara sekalian? Melanjutkan daripada Teras Politika ya. Tadi Mbak ya. Trias Politika itu adalah suatu sistem ketatanegaraan yang mana di Indonesia itu berlaku. Tadi sudah saya sebutkan diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ada satu tambahan lagi yaitu lembaga negara independen, dan itu tidak boleh diintervensi lembaga independen. Itu lahir bisa dari undang-undang, bisa dari perpres atau daripada peraturan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah atau undang-undang. Baik, mungkin penjelasan daripada legislatif sudah dijelaskan sama Bung Samsudin ya. Apa itu legislatif ya, diantaranya membuat undang-undang ya, membuat undang-undang, mengalokasikan dan mengawasi daripada DPR tersebut. Kemudian yang eksekutif ya, eksekutif adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menjalankan
daripada suatu kewenangan. Ya. Eksekutif itu terdiri presiden dan wakil presiden beserta seluruh jajarannya, menteri, gubernur, dan perlu diingat kembali pejabat yang paling terendah di bidang eksekutif yaitu RT. Itu hati-hati. Pak RT termasuk pejabat eksekutif. Oh iya ya, Pak RT ya. Pak RT itu Pak RW-nya masuk. ya termasuk. Ya paling rendah di dalam ketatanegaraan itu adalah Pak RT. Makanya kalau kita ketemu sama Pak RT jangan kemana jangan. Oh berarti kalau misalkan Linmas itu satpol PP-nya Ya satpol PP-nya itu di perangkat desanya seperti itu Mbak. panjang juga ya. Panjang, ternyata. makanya hati-hati. Bukan hati-hati, kita harus menghargai daripada pejabat eksekutif. Itu ketua RT itu termasuk pejabat eksekutif itu paling terendah. Jadi apabila ada sesuatu permasalahan, ingat ya, ketua RT itu adalah ujung tombak daripada suatu sistem ketatanegaraan. Tidak akan mendapatkan suatu data pemerintah pusat apabila ujung tombaknya tidak turun ke lapangan, yaitu ketua RT. Makanya tadi saya sebutkan jangan panggil T, jangan. Ya, Harus Pak RT. Itu. Oke, baik kepada RT ya, maaf Pak RT. Kemudian di dalam eksekutif itu sifatnya menjalankan ya suatu roda pemerintahan, di mana undang-undang sebagaimana di dalam undang-undang dasar itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang lembaga kenegaraan, yaitu eksekutif ya antaranya. Kemudian di eksekutif itu presiden dan wakil presiden beserta jajarannya, di mana jajarannya itu baik menteri atau lembaga negara non kementerian. Ya benar kan? Jadi di dalam eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden beserta jajarannya dan lembaga pemerintah non kementerian itu sama peraturannya. Itu contohnya apa sih kalau lembaga pemerintahan non kementerian itu? Itu contoh seperti KPK ya, kemudian lembaga BIN ya, kemudian Badan Siber Sandi Negara, dan kemudian masih banyak BPIP, kemudian banyak BNPB, BNPT, itu banyak. Dan mereka itu diatur diberikan kewenangan oleh presiden, di mana suatu kepala lembaga atau kepala badan itu diangkat melalui keputusan presiden, diangkat oleh presiden ya, dan diberhentikan oleh presiden juga. Dan itu di bawah, di mana suatu pejabat pimpinan daripada lembaga eksekutif itu bertanggung jawab penuh kepada presiden. Beda dengan lembaga Berarti independen ya. Daripada BPK itu Badan Pengurus Keuangan bertanggung jawab langsung Tidak, presiden. maaf ya. Apa ke Jadi kementerian dong? Bung Samsudin sebutkan BPK itu bukan lembaga eksekutif. Kelas. BPK itu adalah bagian daripada lembaga negara independen. Itu nggak bertanggung jawab kepada presiden. Di mana suatu lembaga negara yang independen atau non eksekutif itu tidak bertanggung jawab kepada presiden. Diberhentikan dan dilantik oleh presiden dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Tidak, itu Karena dia independen sifatnya independen, mandiri tanpa ada intervensi. Seperti itu. Kita sambil merokok ya Mbak. Iya, Ya lanjutkan di diskusi, mungkin ada tambahan dari Mungkin lain. ada tambahan dari Bung Aldi, Saya Bung ingin Rofi dan Bung Sep. Saya ingin bertanya sih mengenai statement tadi Bung Tani ya. Garis akhirnya itu tidak ada intervensi. Oke. Tadi Bung Sandi sudah jelas mengatakan bahwa KPK, kita ngambil contoh KPK. KPK salah satu institusi yang dinaungi oleh presiden, bertanggung jawab dan dilantik juga oleh presiden. Nah, Termasuk diberhentikan oleh presiden. iya, termasuk diberhentikan pula oleh presiden. Nah, jika berbicara intervensi, menurut saya kayaknya KPK ini setidaknya terintervensi. Jadi tidak mungkin bahwa sorry itu saya kayak KPK ini tidak terintervensi. KPK. Iya, kayak jelas karena khususnya pada presiden ini. Karena kan presiden yang melantik, bertanggung jawab dan nanti bisa memberhentikan pula jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak terduga, tidak diinginkan. Artinya kan secara tidak langsung itu ada ketakutan dalam KPK ini kepada lembaga kepresidenan. Oke. Ya, KPK itu memiliki prinsip ya, yaitu Undang-undang. undang-undang juga ada. Ada undang-undang. Undang-undang
Kita jangan bahas ke situ dulu ya. KPK itu mengacu, dia menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Itu sifatnya khusus. Siapa orang yang, dan dia sifatnya, prinsipnya mandiri, tidak ada unsur intervensi secara objektif. Nah, jika seseorang pejabat negara melakukan dugaan korupsi, kalau KPK ya, dia tidak punya namanya, artinya yaitu tidak punya sifat toleransi. KPK itu tegas ya, prinsipnya dia tidak mandiri. Ketika seseorang pejabat terduga melakukan korupsi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dia tidak ada yang namanya toleransi, dibebaskan. Dia pasti berakhir di pengadilan. Berbeda dengan yang lain. Bisa diselesaikan tengah jalan. Mungkin bisa Memang bebas seperti itu. Iya, KPK seperti itu. Pasti kalau yang namanya siapa OT, baik OTT maupun penangkapan ya secara tidak langsung, dia akan berakhir di pengadilan. Oke, itu KPK. Mungkin ada apa tadi yang dibahas ya Pak? Yang kemarin yang pernah ada beberapa kasus ya. Itu bisa berkaitan ya, sebagaimana intervensi ya. Intervensi dan sebagainya, sifatnya dia prinsipnya memiliki prinsip, yaitu prinsip mandiri. Seperti itu. Cuman menurut saya tetap itu tidak menghilangkan intervensi dari orang atau lembaga yang melantik KPK tersebut. Pasti terinter. Ya mungkin dari pandangan saya terkait intervensi atau tidaknya daripada presiden tersebut mungkin ada, tapi mungkin intervensinya itu lebih ke hal positif, kayak semisal kok ini pengeluaran keuangan gini-gini aja, banyak amat pengeluaran keuangan di negara ini, APBN ini kemana hilangnya. Mungkin dari situ presiden bisa mengintervensi daripada KPK tersebut untuk bekerja lebih ekstra. Itu dalam hal intervensi. Kalau dalam hal etik, karena mungkin kalau misalkan terintervensi dalam pandangan negatifnya, saya rasa kurang sih ya, Bung ya. Karena kan KPK ini punya etik-etiknya sendiri, kayak misalkan melanggar etik aja mereka bisa diberhentikan. Bagaimana jika di kemudian hari presiden ini, khususnya lembaga kepresidenan ini terjadi korupsi, apakah menurut saudara sekalian di sini KPK akan berani menangani? Siapa ya pelaku apa? Misalnya presiden Yang korupsi. Ingat ya, terduga korupsi. siapapun yang korupsi, dia merugikan anggaran negara, baik presiden, wakil presiden, beserta menteri, KPK tidak boleh pandang bulu siapapun pelakunya. Itu jelas dalam undang-undang tipikor. Cuman nanti Sekalipun presiden korupsi harus ditindak. nanti menurunkan marwah sebuah negara. Oh, negara sana presidennya saja korupsi. Di mana? Ya misalkan KPK mau Kalau terintervensi, mau menindaklanjuti presiden yang korupsi misalkan, nanti kan marwah negara-negara maksudnya marwah negara kita di mata negara lain pasti kayak negara sana presidennya saja korupsi gitu, pasti akan jelek. Ya, menurut saya mending ditutupi aja loh kalau presiden korupsi. Ya, itu penegakan ya. baik lagi penegakan. Penegakan ya, baik penegakan. Tadi ya saya katakan itu tidak boleh pandang bulu siapapun pelakunya. Tapi alhamdulillah ya, Bapak Proklamator dari sampai sekarang alhamdulillah ya, di Indonesia itu yang namanya presiden tidak ada sampai Saidi, sampai presiden sekarang yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Baik, ada tambahan? Berangkat dari judul yang pertama tadi adalah Kabita Sekretariat Hukum yang membahas tentang hukum tata negara. Jadi dinamika perkembangan hukum tata negara itu harus kita pahami, masalah-masalah yang timbul di masyarakat, proses modernisasinya dan proses pembangunannya. Jadi hukum itu harus peka terhadap pembangunan itu sendiri, modernisasi itu sendiri, antara individu dan masyarakat, antara organisasi dan negara, organisasi produk-produk hukum itu sendiri. Tambahan dari Bung Rofi. Lanjut ke pembahasan soal lembaga yudikatif, salah satu lembaga yang ada di dalam sistem tata negara Indonesia ini yaitu sistem Trias Politika.
Salah satunya yaitu yudikatif. Yudikatif ini menaungi apa saja sih lembaganya? Yang pertama itu Mahkamah Konstitusi, yang kedua Mahkamah Agung. Nah, ini dua lembaga ini itu tugasnya yaitu tugas sebagai lembaga yudikatif yang notabene di garis bawah tolong ini mengadili. Kata Pak Tohadi. KYI ini Sekarang. bukan lembaga langsung dari lembaga yudikatif, artinya dia salah satu lembaga independen, yaitu Komisi Yudisial. Nah, adapun untuk lembaga pokoknya itu hanya dua, MA dan MK. Nah, seperti itu. Yang MA ini di bawahnya yang seperti kita ketahui PN, PA, PPUN dan sebagainya ke bawahnya. Termasuk pengadilan militer, Pak. Termasuk pengadilan militer. Ada pengadilan militer di dalam naungan Mahkamah. Sebutan tadi ya lembaga yudikatif ya, disebutkan sama Bung Aldi mengenai lembaga yudikatif, yaitu diantaranya Mahkamah apa tadi? Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi itu cuma ada satu. Berbeda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu bercabang-cabang. Ada pengadilan militer, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan agama. Ya, diantaranya itu. Bagaimana dengan konstitusi? Konstitusi adalah lembaga untuk menguji suatu perundang-undangan atau judicial review terhadap undang-undang dasar. Nah, maka dari itu, kok kenapa ya komisi yudisial itu nggak termasuk yudikatif? Ternyata kita telah mempelajari di semester 7 ya, kalau tidak salah Bapak Tohadi SHMH pernah mengatakan bahwa komisi yudisial itu bukan termasuk lembaga yudikatif, dia lembaga independen. Itu yang kami pelajari ya tentunya. Seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai trias politika. Pertanyaan terakhir, apa sih penjelasan tentang lembaga independen itu? Baik. Lembaga independen adalah bersifat mandiri. Lembaga independen itu lahir bisa melalui undang-undang. Jadi antaranya lembaga independen adalah KPU, kemudian Bawaslu, LPSK, Ombudsman, termasuk Komisi Yudisial ya, itu termasuk Komnas HAM dan lain-lain itu. Jadi peraturan di dalam perundang-undangan itu membuat undang-undang itu lahirlah independen yang bersifat mandiri, dan itu tidak sama sekali tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu daripada bagian dari penambahan yang diberlakukan di Indonesia, ada trias politika itu dari lembaga independen. Nah, di dalam suatu peraturan di Indonesia berlaku ada dua pandangan. Indonesia itu ada peraturan dan ada keputusan. Nah, itu kita tentu mempelajari dengan demikian. Peraturan itu ya dalam kurung itu regeling ya. Kemudian keputusan itu yang dalam kurung itu basicing namanya ya. Peraturan itu bersifat abstrak dan umum ya. Kemudian keputusan itu bersifat konkret, kemudian konkret, kemudian apalagi individual dan final. Jika seseorang diberikan keputusan oleh lembaga berkewenangan, itu tidak bisa diatur oleh undang-undang. Tidak bisa digugat. Hanya dia bisa digugat melalui gugatan ke PT UN. Ya, itu basicnya. Kalau peraturan yang bersifat abstrak dan umum itu berlaku untuk semua. Baik itu peraturan KPU, peraturan Bawaslu, LPSK, itu ya. Kalau keputusan itu beda. Itu yang tadi sudah dijelaskan mengenai lembaga independen tersebut. Ya, begitu, Mbak. Baik, tidak terasa sudah di ujung acara podcast Meja Kotak malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Aldi, Bung Sandi, Bung Rocky, dan Bung Sam. Semoga podcast Meja Kotak kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.